Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak dapat kita hitung dengan cara apapun juga, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terutama sekali tentunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita yang selalu istiqamah dengan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat dari beliau nanti. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab sabar dengan nomor hadis nomor 38. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhala ta'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu aku wa'kan syadidan qala ajal inni aku kama aku rajulani minkum qultu dalika anna laka ajrain qala ajal dalika kadalik ma min muslimin yusibuhu ada saukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa hutta anhu dunubuhu kama tahuttu sajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah masuk ke tempat Nabi SAW ketika beliau menderita sakit panas. Lalu aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar menderita sakit panas yang cukup parah. Beliau menjawab, benar, sesungguhnya aku menderita sakit panas seperti sakit panas yang dirasakan oleh dua orang di antara kalian. Itu berarti bahwa engkau mendapatkan dua pahala? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, benar, demikianlah kenyataannya. Tidaklah seorang muslim tertimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, baik duri ataupun lebih besar dari itu, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 5648 dan Muslim dengan nomor 2571. Adapun pesan yang terdapat pada hadis ini adalah, pertama, pahala akan didapat melalui berbagai cobaan jika diterima dengan kesabaran. Apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah yang Maha Mengetahui. Dapat kita baca dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdil qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, manusia yang paling berat cobaannya adalah para Nabi SAW. Sebab mereka khusus mempunyai kesempurnaan, kesabaran, dan kebenaran. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan tentang penderitaan nabi-nabi
Semua itu dia jalankan dengan ikhlas dan sabar. Sebutlah dalam kisah Nabi Ayub yang terdapat dalam surat As-Sad ayat 41. Wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Dan ingatlah akan hamba kami ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Selain itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan suri tauladan pada diri mereka bagi umatnya. Inilah kisah Nabi Ayub. Kemudian yang ketiga, setiap rasa sakit pada mukmin yang dirasakan semakin parah, maka setiap kali itu juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan menghapus berbagai kesalahan. Karena penyakit adalah cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya, maka jika diterima dengan keikhlasan karena keimanan, maka ganjaran yang akan diterima adalah pahala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 80. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidaklah diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, orang yang kuat akan mampu membawa apa yang tidak sanggup dibawa oleh orang lemah. Demikian juga seorang mukmin akan diuji sesuai dengan keteguhan dan keyakinannya dalam beragama. Dengan hadis yang kita baca ini, dapatlah kita pahami bahwa setiap hal yang tidak menyenangkan yang kita terima mempunyai ganjaran di sisi Allah. Yang dalam hadis ini jelaskan bahwa Allah akan menghapus dosa-dosa yang dibaratkan dengan bergugurnya daun-daun pada pepohonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan hadis yang dibacakan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.